Saatnya ngopi, ngobrol pagi. Kali ini kita Mitra Idola ngobrol dengan Yohana Marpaung, sang pendidik anak-anak komunitas orang rimba di Jambi. Yohana mengajar mencerdaskan murid-muridnya di bawah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Bunga Kembang. Halo Yohana. Halo Mbak, selamat pagi. Hai, pagi. Gimana kabarnya? Baik ya? Sehat Mbak. Wah, Yohana Marpaung, lahir Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tahun 92. Keren sekali. Anda S2-nya antropologi UGM, S1-nya di Sumatera Utara. Waduh. Dan akhirnya mau ngajar anak-anak komunitas rimba di Jambi. Iya benar Mbak. Bukankah itu hal yang luar biasa? Apa yang menggerakkan yang menggerakkan Yohana mau ngajar anak-anak komunitas rimba di Jambi nih? Iya Mbak, jadi dari dulu itu sejak SMA ya, tahun 2009 itu saya juga sudah mulai melihat mereka baca tahu mereka dari bacaan gitu ya, terus dulu ada film sekolah rimba gitu. Jadi saya merasa loh di tahun segini kok masih ada ya orang yang seperti ini bener nggak nih gitu. Jadi emang sejak SMA itu saya pengen ketemu langsung sama mereka gitu Mbak. Oh itu udah, jadi sejak kapan tuh, tahun berapa itu udah lulus? Sebelum lulus SMA 2009 gitulah, ketika saya ada baca buku dulu sekolah rimba punya Butet Manurung ya. Oh, mulai agak hati curious ya. Pengen apa yang ada sih di sana. Oh gitu. Iya, ini benar nggak sih buku ini, benar nggak sih masih ada orang seperti ini di tahun seperti ini gitu. Ya Allah, itu sejak SMA, sebelum lulus SMA. Terus itu kamu wujudkan kapan? Kamu wujudkan habis itu setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah itu kemarin saya minta judul skripsi saya di sana gitu ya, di Jambi, tapi dari dosen pembimbingnya ini terlalu berbahaya buat kamu, mereka terpencil akan sulit ke sana. Jadi memang saya tidak berhasil gitu, sampai akhirnya saya lanjut S2, lalu saya sudah kerja melanglang buana, ada lowongan tuh di KKI Warsi Jambi, Komunitas Konservasi Indonesia. Jadi saya baru bisa mewujudkan mimpi saya di November 2018. Wah, terwujud juga ya cita-cita yang sejak Wah, gimana perasaanmu habis itu? Terus gimana kamu mendatangi akhirnya tempat yang kamu pengen tahu banget apa benar? Akhirnya bagaimana kenyataan kamu lihat sendiri, Yohana? Ya, shock sih Mbak. Yang pertama sekali itu saya sampai di lapangan itu di orientasi ya dari kota Jambi, lalu harus menempuh perjalanan sekitar 8 jam. Itu sampailah di Lebes Camp Warsi. Itu yang benar-benar perbatasan antara desa dan Taman Nasional. Dan sampai di sana itu shock banget karena ternyata benar apa yang ada di buku gitu. Ternyata benar masih ada orang-orang yang berpakaian sangat sederhana gitu ya. Terus bahasanya, cara hidupnya gitu, itu benar-benar shock sih waktu sampai di sana. Oh my god, itu bukan bohongan, itu beneran. Berarti udah sekian tahun masih begitu bertahan ya orang-orang itu ya? Bahkan sampai hari ini masih seperti itu Mbak. Iya, udah sekian lama masih seperti itu di sana. Itu disebutnya komunitas orang rimba gitu ya? Iya benar Mbak. Terus apa yang kamu lakukan di sana waktu dengan proyek ini ya akhirnya? Iya, pertama saya diminta sebagai fasilitator untuk advokasi ya, tapi saya sedikit saya pengennya tuh jadi pendidikan gitu, fasilitator pendidikan. Lalu akhirnya saya diizinkan untuk menjadi fasilitator pendidikan. Mulailah saya di November 2018 itu mengajar anak-anak mereka. Ternyata seiring berjalan waktu, bukan hanya anak-anak yang belajar sama saya, orang tua juga sangat pengen banget buat belajar gitu. Oh ya, itu berarti kan konsekuensinya Yohana harus tinggal di sana kan? Benar Mbak. Bersama mereka? Iya, di rumah ala kadarnya. Lalu di bulan pertama saya masuk itu, kebetulan itu akhir tahun, dan itu seperti hari raya mereka ya, karena itu musim buah, dan saya langsung kena malaria dong ya. Oh my god. Allah. Terus? Iya, tapi itu pengalaman yang sangat berharga buat saya, karena mereka merawat saya, terus pokoknya care banget lah sama saya, biarpun waktu itu saya masih orang baru gitu ya. Itu orang-orang kayak Yohana ada nggak sih? Ada yang lain nggak yang masuk ke sana?
Staffnya dari Warsi itu sebenarnya banyak Mbak, cuma dia ada bidangnya ya. Jadi dari Warsi ada bidang untuk kesehatan, pendidikan, lalu advokasi untuk hak-hak dasar mereka gitu. Kalau untuk pendidikan kemarin saya ada 2 orang, satu lagi teman saya laki-laki. Kamu perempuan ke sana dengan gagah berani ke sana itu karena ingin membantu gitu juga. Iya benar Mbak. Itu padahal medan yang kamu hadapi bukan medan Sumatera Utara ya. Situasi yang kamu hadapi itu kayak ibarat apa ya, kamu harus jalan menuju tempat tinggal mereka ke dalam hutan belantara itu atau bagaimana, bisa cerita nggak? Iya, jadi sebenarnya sejak 10 tahun terakhir ini banyak mereka yang sudah mulai ini ya keluar gitu. Keluar itu bukan berarti mereka ingin keluar, tapi lahan hutan mereka kini sudah beralih fungsi jadi perumahan transmigran, lalu perkebunan kelapa sawit gitu ya oleh perusahaan. Tapi waktu itu memang masih banyak juga tuh anak-anak yang berada dalam rimba. Bahkan yang perjalanan paling jauh saya tempuh itu 7 jam berjalan kaki Mbak ke dalam rimba. Jalan kaki 7 jam. Sama siapa, sendirian? Oh tidak mungkin, pasti akan ada bawa, biarpun dia anak kecil gitu ya, umur 4 tahun gitu, 4 tahun 3 tahun itu buat guide saya, karena saya juga masih kebingungan ya jalan dalam hutan. Buat guide. Jadi saya anak kecil yang membantu saya jalan itu, karena orang Rimba itu mobilitasnya sangat tinggi Mbak. Misalnya hari ini kita berjumpa di sungai A, bisa jadi 2 hari lagi mereka pindah ke sungai B. Jadi memang butuh anak kecil sebagai guide-nya, karena mereka sejak kecil itu udah bisa lihat jejak kaki itu Mbak. Oh dia bisa kayak kayak di film-film itu yang kita tonton ya? Itu emang kenyataannya luar biasa banget sih Mbak. Oh iya, dia tahu biarpun dia masih kecil, iya dia tahu. Oh mereka jalan ke arah sini, oh ini baru ada yang lewat, jalannya ke arah sini gitu. Oh my god, itu kan kamu berarti kan nggak bisa kayak beradaptasi dengan mereka di awal-awal pasti ya? Atau sampai sekarang kamu masih merasakan, tadi kamu bilang kamu kena malaria, terus habis itu medannya juga nggak sesuai dengan kamu kan, terus gimana tuh, apa pengalaman yang paling buruk yang pernah kamu alami? Kalau kalau beradaptasi saya tergolong, kalau kata teman-teman, cuma yang cepat ya, karena untuk mengajar mereka juga pakai bahasa rimba, dan itu saya 3 bulan sudah bisa Mbak. Hah, kamu bisa pakai bahasa rimba? Lancar. Kamu belajar, coba ngomong ke sini dong, gimana sih bahasa rimba tuh? Misalnya kamu ngomong sama anak-anak, mau bilang apa gitu Mbak? Kamu lagi ngajarin anak-anak yang kamu ajarin di sekolahan itu, belajar baca, belajar apa tuh, cara menghitung calistung, kamu ngomongnya gimana? Misalnya aku anaknya. Jadi gini Mbak, orang Rimba itu kalau sama perempuan, laki-laki itu bahasanya beda. Terus yang udah nikah sama yang belum nikah itu bahasanya beda. Agak sulit berjenjang gitu. Jadi biasanya saya akan lihat dulu siapa nih lawan bicara saya. Misalnya Mbak perempuan kan, berarti saya bisa mengingat guding gitu, kawan. Oh guding, sarinyo dok belajar apa, Ika lagi apa gitu. Hari ini kita mau belajar apa. Wah, kamu termasuk ini ya, cepat belajar bahasa, cerdas bener. Iya, karena sama anak-anak Mbak, kalau kita salah ngomong itu bisa didenda loh sama mereka. Masa? Jadi kamu mau nggak mau harus demi mengajarkan calistung sama mereka, anak-anak. Sekarang orang tua juga pada mau ikut. Berarti awal-awal mereka memang di pertama-tama kali heran ya ngelihat ada kamu di sana ya. Dia heran, kamu juga shock. Iya, dia heran, minder gitu ya. Yang orang dewasa sih, tapi kalau anak-anak itu langsung welcome. Saya kan sudah dibekali itu dari kantor, kamu harus gini-gini biar mereka cepat dekat. Dan ternyata saya lakuin, saya jadi badut sih Mbak kalau sudah mengajar gitu. Oh gitu, mereka jadi orang happy ngelihat kamu ya. Iya. Orang tuanya yang gak minder. Oh gitu, minder. Mereka berpakaiannya kayak apa sih? Hidup mereka dari mana mata pencarian? Jadi kalau yang masih dalam hutan itu Mbak, bahkan yang saya jalan 7 jam jalan kaki itu, untuk rokok gitu mereka nanam sendiri tembakau di dalam hutan. Mereka hanya keluar kalau untuk beli garam sama korek api gitu ya, karena api nggak bisa diciptain tuh kayak di film-film yang pakai batu. Iya padahal nggak bisa ya, itu bohong ya. Nggak bisa. Mereka harus jalan kaki gitu. Kalau orang dewa itu pada pakai kain sih Mbak, kain panjang, jarik. Kalau di Jawa bilangnya gitu. Kalau yang perempuan itu dia sampai sebatas dada kalau belum nikah ya. Jadi dadanya harus
ditutupin. Tapi kalau sudah menikah itu sampai pinggang aja, dadanya sudah open access, boleh dilihat semua orang. Oh my god. Lakinya? Kalau laki itu ada yang pakai kain aja, tapi hanya menutupin pinggang ke bawah gitu. Tapi sebagian besar mereka kini ya, setelah kita warsi masuk itu, kita juga menyampaikan ke mereka kalau kalian keluar dari hutan, dari Taman Nasional, ada baiknya berpakaian seperti orang luar, karena ternyata banyak Mbak yang menyalahgunakan gitu ya. Ketika mereka keluar, difoto-foto sama orang lain, disebarkan di sosmed dan ditertawakan gitu. Jadi kita merasa perlu juga nih mereka berpakaian yang seperti masyarakat umum gitu. Oh my god. Sampai sekarang kamu masih di situ? Iya sih Mbak, saya masih pengurus TKPM. Dari 2019? 18 sampai 2024 masih. Oke. Ini karena waktu kita, kalau dengerin cerita kamu agak gimana juga kita ya. Ya Allah, bayangin di sana. Jadi dari semua peristiwa akhirnya kamu udah lulus S2 antropologi UGM ke sana pula. Itu apa pelajaran yang bisa kamu share ke kita semua nih dari hal yang kamu lakukan ini nih terakhir nih, Yohana? Saya melihat gini ya, banyak sekali di orang di Jambi sendiri ya, itu ada stigma yang sangat besar dan melekat turun-temurun gitu. Bagaimana mereka sangat memarginalkan melihat orang rimba gitu, dianggap kotor, liar gitu ya. Ternyata ketika saya nyemplung sendiri nih ke orang rimbanya, itu tuh hanya beda budaya gitu. Seringkali kita orang umum, masyarakat umum itu memandang sebelah mata orang lain, itu hanya karena kita nilai itu karena kita tidak tahu bagaimana mereka. Dan sulitnya lagi karena itu udah diturun-temurunkan dari dulu sama orang tua, itu jadi stigma yang sangat melekat gitu. Dan itu sangat mengecewakan gitu bagi orang rimba. Mereka sangat sulit untuk bisa beradaptasi, terintegrasi dengan desa karena stigma itu juga ada di mereka. Apapun yang mereka lakukan itu jadi cenderung salah gitu Mbak. Apa yang kita berusaha misalnya mengadvokasi anak-anaknya sekolah formal. Mereka sudah duduk di sekolah formal, tapi ada aja stigma-stigma negatif di anak-anaknya, sehingga itu membuat anak-anaknya tidak betah untuk sekolah formal gitu. Kalau gitu pesannya dalam satu kalimat apa dengan situasi ini? Mungkin untuk menilai orang lain kita perlu melihatnya secara holistik gitu ya. Mungkin jangan melihat hanya covernya aja gitu. Kita perlu memahami dulu. Oke. Baiklah, wah Yohana kamu keren, hebat sekali bisa melakukan hal ini. Semoga berkah nih, banyak menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa lagi Yohana, terima kasih banyak udah bercerita di Radio Idola Semarang ya. Bye bye. Oke, terima kasih Mbak. Mitra Idola itulah Yohana Marpaung, usianya 32 tahun sekarang ya. Dia pendidik anak-anak komunitas orang rimba di Jambi, luar biasa.